Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel dengan Salgivia dan selamat datang di channel Tips Freelancer. Nah, kali ini kita akan bedah mindset yang harus dimiliki oleh seorang content creator. Nah, banyak banget orang yang ingin terjun jadi content creator, tapi bingung dan nggak tahu cara mulainya. Kalau udah mulai, biasanya nggak bisa konsisten, alias nggak akan lama gitu. Kadang upload, kadang enggak. Jadi nggak dapat hasil apa-apa. Tonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman mau dapetin hasil yang bagus saat ingin terjun jadi content creator. Karena nggak semua content creator itu berhasil, nggak semua content creator itu bisa kaya, dan nggak semua content creator itu bisa mulus gitu perjalanannya. Nah, kali ini saya akan kasih gambaran ke teman-teman, kalau kita jadi content creator itu nggak ada jaminan kita akan berhasil. Sama kayak kita di dunia usaha. Kalau kita usaha ada hasil. Kalau kita kadang usaha, kadang males, kadang nggak ngelakuin, ya nggak ada hasil apapun. Nah, ini harus teman-teman pahami. Mindset seorang content creator itu bukan mindset terima gaji atau seorang karyawan yang itu dapat penghasilan pasti. Enggak ya. Jadi kita nggak pastilah ya kalau kita terjun jadi content creator. Nggak ada kepastian gitu. Untuk jadi seorang content creator, artinya kita wajib create konten. Itu yang pertama. Nah, yang pertama itu harus teman-teman garis bawahi. Jadi seorang content creator, artinya kita siap create konten. Kita harus pahami nggak semua orang akan menyukai konten kita. Nggak mungkin pula semua orang akan membenci konten kita. Ketika kita udah memutuskan jadi content creator, jadi jangan sedih ketika konten kita nggak disukai atau bahkan dihujat. Yang penting itu kita do the best, lakukan yang terbaik aja. Buat konten yang ingin kita buat, jangan terlalu cepat menyerah. Kalau kontennya bagus, ya alhamdulillah. Kalau nggak bagus, ya diperbaiki. Karena semua konten kreator pemula, itu saya jamin videonya nggak ada yang bagus. Kadang kita sendiri malu liatin video kita pas di awal-awal. Tapi semua konten kreator yang udah pro, yang udah percaya diri, udah lancar ngomong di depan kamera, itu karena dia udah terlatih. Mentalnya udah terasah dan udah terbiasa. Memang awal-awal jelek, tapi habis itu dia perbaiki. Kalau dia nyerah, nggak akan sukses. Nah, jadi kalau teman-teman terjun jadi konten kreator, tugasnya bikin konten, terserah deh orang suka atau enggak, lihat atau enggak, view-nya rame atau enggak, ya terserah. Yang penting tetap bikin konten. Itu tanamin dulu di mindsetnya. Yang kedua, jangan fokus pada hasil, tapi nikmati prosesnya. Sekali lagi, nggak ada yang instan, mie aja itu direbus dulu. Jika ada konten kreator yang cepat ngasilin cuan, lantas kita yang udah berbulan-bulan nggak juga pecah telur, alias nggak dapat apa-apa. Jadi tiru dan evaluasi. Kalau bisa perbaiki, ya perbaiki kualitas kontennya. Jangan buru-buru terlalu cepat putus asa, karena tiap rezeki orang kan beda-beda ya. Kadang kita mancing di kolam yang sama aja, itu hasilnya nggak akan sama. Apalagi kita jadi konten kreator. Nah, jadi kalau teman-teman udah terjun jadi konten kreator, teman-teman harus bisa menikmati prosesnya. Jangan buru-buru lihat hasil terlalu cepat. Entah kita jadi konten kreator di YouTube, di TikTok, atau dimanapun. Jadi jangan sering-sering liatin view, liatin follower, nambah enggak ya. Yang ada kalian bakal nyerah terlalu cepat. Apalagi udah lama bikin konten, udah berjam-jam edit video, ternyata yang nonton cuma 1-2 orang. Akhirnya besok nggak upload lagi, berhenti gitu aja. Jadi semangat bikin konten, dan juga perbaiki perlahan. Ditambah lagi konsistensinya. Biasanya upload sekali sebulan, atau sekali seminggu, sekarang coba deh, fokus upload sekali aja sehari, atau 2 kali sehari. Makin lama ditambah lagi, biar cepat naik kontennya, upload 3 kali sehari. Tergantung kemampuannya teman-teman juga. Ya, jadi konten kreator itu bisa sampingan, ya bisa difokusin juga sih. Jangan sekarang upload, kalian libur 1 bulan, atau kalian nggak upload konten lagi. Itu bisa menurunkan views-nya secara drastis. Yang ketiga, yakin dan jangan ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu adalah sifat setan. Kita harus yakin kita bisa sukses. Harus diimbangi dengan ikhtiar. Karena Tuhan sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita yakin kita sukses, ya kita bisa sukses. Kalau kita ragu-ragu, boro-boro kita bisa melakukan sesuatu itu. Kemungkinan kita gagal itu udah pasti. Tapi kalau kita berani mencoba alias berani mulai, peluang atau kemungkinan kita sukses itu ada. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi silakan teman-teman evaluasi kontennya. Kira-kira menarik nggak? Terus cari tahu niche-nya. Saya akan share banyak ide ke teman-teman. Silakan lihat video kita yang lain. Kalau teman-teman kehabisan ide, mentok idenya,
teman-teman lihat aja video saya yang ngebahas seputar ide konten. Atau kalau kalian ngerasa views kalian jelek, kualitas kontennya nggak bagus, naikin lagi atau tingkatin lagi kualitas videonya biar bagus. Nggak harus ganti iPhone. HP kentang pun bisa bagus hasil kontennya. Yang penting mainkan aja editingnya. Sekarang juga aplikasi editing udah banyak yang bagus kualitasnya. Jadi aplikasi editing teman-teman bisa tinggal pakai kayak CapCut, kayak KineMaster. Nggak harus expert sih kita ngedit. Banyak tutorial yang bisa dipelajari. Intinya niat dan mau aja. Mungkin itu aja sih ya dari saya, Via. Semoga teman-teman bisa punya mindset seorang konten kreator. Ya, jadi kita jangan cepat-cepat buru-buru soal hasil. Itu nggak bisa kalian pakai sebagai seorang konten kreator. Karena kita bukan karyawan TikTok, bukan karyawan YouTube, yang kita dapat gaji pasti tiap bulan. Enggak. Intinya kalau kita mau usaha, create konten, ya kita ada kemungkinan berhasil. Kalau kita nggak mau usaha, ya kita nggak ada hasil. Itu sih dunia perkontenan. Banyak orang yang bisa kaya cepat, itu banyak. Tapi mindsetnya mereka, kalian bisa tiru nggak? Jadi jangan tergiur dengan hasil orang lain, tapi evaluasi diri kita sendiri. Udah, itu aja. Semoga teman-teman semangat bikin kontennya. Jangan lupa subscribe channel ini gratis, dan teman-teman bisa tanya apa aja di kolom komentar. Apapun ilmu yang saya tahu seputar sosial media, saya akan share ke teman-teman semua. Udah, see you next day. Bye-bye. Ya, semoga konten ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.